Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pengaruh ketidakpastian lingkungan, strategi, organisasi, dan multinasionalitas pada sistem pengendalian manajemen. Saya Andrian Niri Wahyudi dan teman saya Nafis Munaifi. Dan saya Hadid Ali Asakaf. Dan saya Dian Dwi Cahyani. Saya Muhammad Iqbal Ramadan. Latar belakang masalah pengendalian manajemen atau SPM adalah hal yang penting dalam pengendalian formal dan sistem umpan balik yang dimaksudkan untuk memonitor hasil organisasi dan mengkoreksi penyimpangan standar dari kinerja yang ditetapkan sebelumnya. Menurut Hosvede 1978 dalam Lekatompesi 2012. Sistem pengendalian manajemen adalah suatu mekanisme secara formal didesain untuk menciptakan kondisi yang mampu meningkatkan peluang dan pencapaian harapan serta memperoleh hasil atau output yang diinginkan dengan memfokuskan pada tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dan perilaku yang diinginkan partisipan. Menurut Porporato 2006. Rumusan masalah. Yang pertama, environmental uncertainty. Kedua, strategi organisasi. Ketiga, multinasionalitas. Tujuan penulisan mengetahui ketidakpastian lingkungan terhadap sistem pengendalian manajemen, mengetahui tingkat strategi organisasi, mengetahui karakteristik multinasionalitas. Ketidakpastian lingkungan mengacu pada seperangkat faktor luas yang secara individu atau kolektif membuat sulit atau tidak mungkin untuk memprediksi masa depan di daerah tertentu. Ketidakpastian ini dapat berasal dari perubahan dalam kondisi alam dan regulator, tindakan pesaing, pelanggan, pemasok. Ketidakpastian akan lebih tinggi pada laju kemajuan teknologi yang lebih tinggi. Ketidakpastian juga umumnya lebih tinggi ketika mencoba melihat di masa depan. Dengan demikian, ketidakpastian dalam organisasi ketika siklus bisnis terdapat kesenjangan alami antara investasi dan hasil dari investasi tersebut lebih lama. Ketidakpastian memiliki pengaruh yang kuat terhadap SPM. Ketidakpastian membuat action control sulit untuk dilakukan. Action control efektif jika ada pengetahuan untuk tindakan action yang diinginkan dan jika tindakan-tindakan konsisten diinginkan. Apabila seorang manajer ingin menggunakan action control dalam situasi yang tidak pasti, maka manajer tersebut harus mengembangkan pengetahuan tentang tindakan yang diinginkan. Ini berarti manajer harus menjadi pribadi yang terlibat dalam aktivitas yang dikendalikan. Manajer harus menggunakan pertimbangan sebelum aksi lebih intensif, terlibat tatap muka dengan karyawan yang dikendalikan, dan atau menggunakan observasi dan pengawasan langsung. Apabila action control tidak layak untuk digunakan, maka manajer umumnya cenderung menempatkan ketergantungan tinggi pada result control. Strategi organisasi. Organisasi yang lebih kompleks biasanya menentukan dua tingkat strategi, yaitu strategi perusahaan atau strategi disverifikasi dan strategi bisnis yang disebut unit bisnis strategi atau strategi bersaing. Di antaranya, 1. Strategi perusahaan. Strategi perusahaan menentukan jenis bisnis yang akan dimasuki dan cara mengalokasikan sumber daya perusahaan di antara bisnis tersebut. 2. Strategi unit bisnis atau strategi bersaing. Strategi unit bisnis atau strategi bersaing merupakan cara perusahaan atau entitas untuk memilih bersaing di industri dengan mencapai keunggulan kompetitif. Multinasionalitas. Organisasi multinasional atau MNO beroperasi di banyak negara dengan berbagai karakteristik yang berbeda, sehingga perusahaan harus mampu beradaptasi dan memiliki kepekaan terhadap perbedaan tersebut agar dapat menerapkan SPM yang tepat. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penerapan SPM bagi MNO di berbagai negara antara lain: 1. Budaya nasional, 2. Institusi lokal, 3. Lingkungan bisnis lokal, 4. Translasi mata uang asing.
Budaya nasional. Budaya nasional adalah pemrograman pikiran secara kolektif yang membedakan anggota dalam satu kelompok atau masyarakat dengan yang lain, yang meliputi selera, norma-norma, nilai-nilai, perilaku sosial, prioritas pribadi, dan cara menanggapi rangsangan antar pribadi. Karena pengendalian manajemen menyangkut masalah perilaku, orang-orang dari budaya nasional yang berbeda cenderung memiliki preferensi, reaksi, dan pengendalian manajemen yang berbeda. Institusi lokal. Peraturan tata kelola perusahaan, hukum ketenagakerjaan dan kontrak, serta sistem perbankan dan investasi pemerintah hanya untuk beberapa institusi ternama saja dan juga berubah-ubah secara signifikan di seluruh negara. Perbedaan dalam lingkungan bisnis lokal ada 3, yaitu 1. Ketidakpastian. Ketidakpastian dalam lingkungan negara dapat disebabkan oleh beberapa hal. Dalam beberapa negara yang lebih berisiko untuk melakukan bisnis seperti konflik militer, penculikan, terorisme, dan ancaman pemerasan dapat menciptakan masalah keamanan utama. 2. Inflasi. Inflasi dan fluktuasi mempengaruhi nilai mata uang yang menimbulkan resiko keuangan. Apabila inflasi tinggi dapat menyebabkan aset perusahaan memburuk secara signifikan dalam nilai dan waktu singkat. 3. Bakat. Apabila karyawan berpendidikan tinggi, struktur pengambilan keputusan biasanya lebih terpusat dan sistem pengendalian manajemen cenderung berorientasi pada pengendalian tindakan daripada pengendalian hasil. Namun organisasi yang beroperasi di negara berkembang masih sulit atas ketersediaan sumber daya manusia yang terampil dan terdidik. Translasi mata uang asing. Pertukaran dan translasi mata uang asing tidak secara nyata mempengaruhi pengendalian hasil pada sistem pengendalian manajemen bagi perusahaan multinasional. Namun, translasi mata uang dapat meningkatkan risiko ekonomi yang membuat nilai investasi asing dapat naik atau turun akibat fluktuasi nilai tukar mata uang. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Atas kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.